Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di ujian akhir semester sistem produksi, kelompok kita akan membahas produksi sandal jepit rumahan. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kelompok. Ada saya sendiri, Daud Najib, NIM 2018 012 017. Yang kedua ada Akbari Ilham, NIM 2018 012 026. Yang ketiga, Rahmat Fadila, NIM 2018 012 028. Yang keempat ada Redo Sianturi, NIM 2018 012 032. Yang terakhir ada Wiyadi Setiawan, NIM 2018 012 053. Apa itu Lean Manufacturing? Lean Manufacturing merupakan strategi, metode, atau budaya yang dirancang untuk mencapai suatu siklus produksi manufaktur sesingkat mungkin dengan mengurangi persediaan yang berpotensi tidak terpakai atau terbuang, atau waste produk. Hasilnya yang diharapkan adalah memproduksi barang hanya untuk memenuhi permintaan pelanggan secara tepat sekaligus mengurangi persediaan yang tidak efektif. Hal ini akan berdampak pada berkurangnya beban biaya, kinerja yang lebih tinggi, dan siklus produksi yang singkat. Salam dan bahagia. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu prinsip Lean Manufacturing. Prinsip Lean Manufacturing berbeda dari prinsip perusahaan manufaktur yang umumnya dipakai, yaitu hanya berkontribusi pada efisiensi dan pemanfaatan sumber daya secara penuh. Namun, seperti yang sudah dijelaskan dari awal, Lean Manufacturing juga menekankan pada pengurangan persediaan tak terpakai. Ini artinya konsep ini akan berupaya memangkas persediaan yang bisa mengurangi harga pokok penjualan. 1. Prinsip mendefinisikan nilai produk. Define Value Principle. Mendefinisikan nilai suatu produk didasarkan pada pandangan dan perspektif pelanggan. Konsep yang digunakan adalah QCDS, Quality Cost Delivery Service, dan PME, Productivity Motivation and Environment. Prinsip ini bertujuan untuk mengidentifikasi nilai yang ada pada seluruh aliran proses, mulai dari pemasok sampai ke pelanggan. Hasil identifikasi tersebut berupa informasi mengenai proses atau elemen apa saja yang tidak memberikan nilai tambah kepada kepuasan pelanggan. 2. Prinsip menghilangkan pemborosan. Konsep Lean Manufacturing dalam memandang pemborosan adalah untuk menghilangkan segala aktivitas yang tidak memberikan kontribusi dalam peningkatan nilai produk di mata pelanggan. 3. Prinsip mengutamakan karyawan. Lean Manufacturing selayaknya dilakukan oleh karyawan di semua level dalam organisasi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus memberikan pendidikan dan pelatihan pada karyawan untuk memahami metode Lean Manufacturing, karena karyawanlah yang menjalankan operasional harian produksi. Kegunaan Lean Manufacturing pada perusahaan. Lean Manufacturing bermanfaat bagi perusahaan tidak hanya di efisiensi produksi. Jika di breakdown lebih dalam, maka metode ini akan berguna bagi perusahaan diantaranya seperti 1. Merampingkan proses perusahaan. Penerapan Lean Manufacturing menjadi perusahaan merampingkan proses di seluruh bagian organisasi, dari mulai front office sampai ke kontribusi. Hal ini akan berkaitan erat dengan biaya produksi dan percepatan penjualan. 2. Pekerjaan berkesinambungan. Kesinambungan antara satu proses ke proses lain dalam suatu kegiatan produksi menjadikan suatu metode yang dipakai akan saling mempengaruhi. Kesempatan untuk menjadi lebih efisien juga akan mengikuti seiring penerapan metode Lean Manufacturing.
Minimalisasi inventory. Perusahaan seringkali terlalu banyak menyiapkan stok inventaris dalam proses produksi untuk mengantisipasi kekurangan material. Hal ini menjadi kurang efisien karena perusahaan membutuhkan tempat dan tambahan biaya untuk meletakkan metode lean manufacturing yang menganggap inventory atau stok sebagai pemborosan akan menjadikan perusahaan menghapus atau menguranginya dalam menciptakan alur produksi yang lancar. 4. Komunikasi yang efektif. Kelancaran alur dalam proses produksi di perusahaan akan sangat dipengaruhi oleh komunikasi. Lean manufacturing dengan sistem yang lebih ringkas akan membuat komunikasi menjadi lebih efektif dan membuat aktivitas produksi menjadi lebih lancar. 5. Menghilangkan pemborosan. Seperti yang sudah dijelaskan panjang lebar sebelumnya, lean manufacturing akan menghilangkan pemborosan di berbagai titik. Kegiatan yang tidak perlu dan tidak menambah nilai dianggap sebagai waste yang harus dihilangkan. 6. Peningkatan kemampuan karyawan. Melalui penerapan lean manufacturing, pengembangan sumber daya juga menjadi hal yang diperhatikan. Kemampuan karyawan akan ditingkatkan agar bisa mengikuti pola kerja berdasarkan metode yang digunakan. Apa itu pemborosan atau waste? Dalam buku Lean Six Sigma, Vincent Gaspriest menjelaskan bahwa waste merupakan segala aktivitas kerja yang tidak memberikan nilai tambah pengolahan bahan baku selama valve siram atau membuat produksi yang menyerahkan produk baik barang dan atau jasa ke pasar. Dari pengertian di atas, maka bisa dikatakan bahwa waste merupakan sampah yang perlu dibuang atau dihilangkan karena hanya menjadi beban bagi perusahaan, mengurangi keuntungan bahkan bisa menyebabkan kerugian. Pemborosan dalam valve stream tidak hanya beratan tentang material yang terbuang, tetapi termasuk juga sumber daya yang lebih luas lagi. Selama ada sumber daya yang terbuang dan tidak memberikan nilai tambah pada produksi, maka bisa dikatakan bahwa sumber daya tersebut telah menjadi pemborosan. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu pemborosan. Jenis-jenis pemborosan wastes. Apa itu jenis-jenis pemborosan wastes? Jenis-jenis pemborosan wastes, fokus utama dari strategi Lean adalah menekan sesederhana mungkin, bahkan kalau bisa hingga zero wastes, atau tidak terjadi pemborosan sama sekali. Karena itu, pemilik usaha perlu memahami jenis-jenis wastes yang sering terjadi. Yang pertama itu adalah pemborosan transportasi yang terjadi dari perpindahan atau pengangkutan yang tidak dibutuhkan, seperti perpindahan barang, penempatan sementara, atau penumpukan barang. Yang kedua ada pemborosan gerakan, yaitu berupa waktu untuk mencari atau bekerja yang tidak efisien dan tidak ergonomis. Yang ketiga ada pemborosan kelebihan persediaan, yaitu stok yang jumlahnya berlebih dan justru tidak berguna. Yang keempat ada pemborosan menunggu, seperti aktivitas menunggu barang untuk datang atau menunggu mesin otomatis yang tengah bekerja, yang pada hakikatnya akan membuang waktu. Yang kelima ada pemborosan kelebihan produksi, yaitu produk yang melebihi permintaan ataupun lebih awal dari jadwal yang sudah ditetapkan. Yang keenam ada pemborosan proses berlebih, yaitu
Penempatan proses yang sebenarnya tidak diperlukan bagi produksi dan justru menambah biaya produksi. Yang ketujuh adalah pemborosan defect, yaitu pekerjaan yang dilakukan berulang namun tidak menambah nilai barang tersebut. Yang ke-8 ada pemborosan keterampilan, yaitu manajemen tidak bermanfaat kemampuan staf secara tetap, termasuk tidak melibatkan mereka pada proyek. CVABC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri sandal. CV ini dapat memproduksi berbagai jenis sandal dengan spesifikasi tertentu, misal berdasarkan desain, warna, bahan baku, waktu penyelesaian produk, dan jumlah pesanan. Proses produksi sandal terdiri dari upper, proses produksi insole, proses persiapan assembly, dan yang terakhir proses assembly. Yang menjadi pemborosan di sini adalah waste motion atau pemborosan gerakan, sehingga melebihi lead time produksi yang telah ditetapkan. Permasalahan ini dapat mempengaruhi jumlah produksi dan keterlambatan pengiriman ke konsumen. Untuk mengatasinya, berdasarkan pendekatan lean manufacturing, yaitu melakukan penggambaran menggunakan tools VSM atau Value Stream Mapping, dan dilanjutkan dengan identifikasi kegiatan-kegiatan yang terjadi di proses produksi sandal dengan menggunakan PAM atau Process Activity Mapping. Salah satu area atau workstation yang terjadi pemborosan adalah area persiapan assembly. Oleh karena itu, di area tersebut perlu dilakukan usulan perancangan ulang untuk mengurangi pemborosan gerakan, sehingga dapat mengurangi pula lead time proses produksi sandal. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.